Memandikan jenazah dalam agama Islam. Memandikan jenazah adalah tindakan yang dianggap suci dan penting. Prosedur ini bukan hanya mengenai membersihkan tubuh fisik, tetapi juga menghubungkan individu dengan dimensi spiritual yang mendalam. Persiapan: air, kain, kapas, handuk, sabun, kapur berus, daun bidara, sarung tangan. Tata cara memandikan jenazah. Keutamaan memandikan mayat muslim, Allah akan ampuni dosanya 40 kali. Syarat: ikhlas karena Allah. Tata cara sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutupi aib yang didapati pada mayit. Pertama, mayit ditutupi bagian auratnya dengan kain, kemudian pakaiannya dilepaskan. Kedua, menyiram seluruh tubuhnya dengan air bersih mulai dari kepala hingga ujung kakinya dengan niat memandikan mayat sebagai berikut. Laki-laki, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Perempuan, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Ketiga, bersihkan seluruh anggota badan si mayit dengan sabun dan segala kotoran yang melekat, dimulai dari anggota wudhunya dengan mendahulukan anggota yang kanan. Keempat, miringkan ke kiri dan ke kanan untuk membersihkan bagian belakang. Kelima, tekan perut perlahan, bersihkan kubul dan dubur dengan niat istinja. Keenam, ambil wudhu mayit dan lafazkan niatnya. Ketujuh, langkah selanjutnya adalah menyiram air berkali-kali, 3 kali, 5 kali atau lebih dengan jumlah ganjil. Kedelapan, mendahulukan air berdarah yang diikuti langsung dengan air mutlak. Setelah menyiram air 9, maka ditutup dengan menyiram air kapur berus. Kesembilan, mengangkat kepala mayit tersebut sedikit menghadap kiblat, lalu dibacakan syahadat bagi mayit. Kesepuluh, jika mayat laki-laki tidak bisa dibuka kulupnya, maka hendaklah ditayamumkan. Tayamum itu dikerjakan sesudah selesai wudhunya. Mengkafani jenazah adalah proses membungkus tubuh seseorang yang telah meninggal dengan kain kafan sebelum dikuburkan. Kain kafan berupa lembaran putih bersih yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat jenazah sesuai ajaran agama Islam. Proses ini juga untuk memastikan jenazah dikuburkan dalam kondisi layak, bersih, serta memenuhi tuntunan ritual dan tradisi keagamaan terkait tata cara pemakaman. Tata cara mengkafani jenazah. Mula-mula kita siapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari kain kafan, serbuk cendana, kapas, kapur barus, benang dan jarum, daun selasi, dan juga bunga-bunga. Kemudian kita sobek atau potong kain kafan pada bagian tepi kain dengan membaca, apabila mayatnya laki-laki maka membaca Allahumma j'al libasahu anil karimi wadhilhu ya Allah Ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Dan apabila mayatnya perempuan maka membaca Allahumma j'al libasaha anil karimi wadhilha ya Allah Ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita potong kain kafan tersebut sesuai dengan kondisi badan atau fisik si mayat. Kemudian buatlah bajunya, kain sarungnya, cawatnya, serta sorban bagi mayat laki-laki dan kerudung bagi mayat perempuan. Adapun tata cara meletakkan kain kafan, yaitu yang pertama letakkan tali kain sebanyak 5 buah, yang kedua kain kafan pertama dibentangkan, yang ketiga ikat pinggang mayat diletakkan, yang keempat kain kafan dibentangkan, yang kelima selendang atau sal dipasang, yang keenam sorban diletakkan di atas sal atau selendang, yang ketujuh baju dibentangkan, yang kedelapan anak baju dibentangkan di atas baju, yang kesembilan kain sarung dibentangkan di atas baju, yang kesepuluh kain disusun merata di atas baju dan kain sarung, dan yang terakhir selasi, serbuk cendana, dan wewangian ditabur di atas kapas. Mengurus jenazah adalah tugas mulia yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat. Proses mengkafani jenazah bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir kita kepada yang telah berpulang. Melalui tindakan ini kita mengingatkan diri kita akan kesederhanaan dan kefanaan hidup di dunia, serta persamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafiyah menyolatkan jenazah. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratil fardil kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratil fardil kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Langkah kedua yaitu takbiratul ihram. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu yang keempat, takbir kedua. Setelahnya membaca selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu yang keenam, takbir ketiga. Dilanjutkan dengan membaca doa jenazah. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu untuk jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lanjutkan dengan takbir keempat. Lalu setelah itu membaca doa setelah takbir keempat. Untuk jenazah laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir laha walahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini saya akan membahas bagaimana tata cara dalam penguburan jenazah yang dilakukan umat muslim. Kewajiban yang keempat bagi seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkannya. Tentunya menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja, ada aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan, ada doa-doa yang mesti diucapkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan artinya, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, Quran Surat Al-Isra ayat 70. Secara teknis Dr. Mustafa Al-Hin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji menjelaskan tata cara mengubur jenazah. Kewajiban minimal dalam mengubur jenazah adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Berikut langkah-langkah dalam menguburkan jenazah. 1. Memperdalam liang kubur sekitar 2 meter dari permukaan tanah. 2. Kuburan berbentuk lahat, yakni bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat, dan setelah mayat dibaringkan dalam lubang, maka liang tersebut ditutupi dengan bilah papan, kemudian ditimbun dengan tanah. 3. Saat memasukkan jenazah ke dalam lubang, diiringi dengan bacaan, Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. 4. Membaringkan mayat dengan tubuh dimiringkan ke kanan dan wajah mengarah ke kiblat. 5. Setelah selesai, lubang ditimbun kembali dengan tanah. Dan bagi mereka yang hadir saat pemakaman hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohonkan ampunan bagi si mayit atau membacakan talqin, yaitu doa yang biasa dilafalkan di atas kuburan supaya dapat menuntun ruh mayat untuk menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur. Berikut ketentuan yang harus diketahui dalam ukuran pemakaman. Tiap ruang kubur untuk jenazah orang dewasa ditetapkan panjang 2,5 meter dan lebar 1,25 meter, sedangkan untuk jenazah anak-anak beserta peti jenazahnya ditetapkan panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter. Dan hal-hal yang disunahkan dalam menguburkan jenazah ialah ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur dan sunnah menutup atasnya jika jenazah perempuan serta meninggikan kubur sekedarnya upaya diketahui dan juga menandai kubur dengan batu atau kayu, memasang nisan, dan meletakkan kerikil di atas kubur. Kesimpulan dalam video kami adalah pengerjaan jenazah dalam Islam. Pengerjaan jenazah dalam Islam adalah proses yang diatur dengan ketat oleh syariah untuk memastikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Penghormatan terhadap jenazah dalam Islam mencakup berbagai tindakan, dimulai dari pembersihan atau pemandian jenazah. Berikut ada tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya pengkafanan jenazah. Setelah proses pengkafanan dilanjutkan dengan melakukan sholat jenazah. Setelah sholat jenazah, diakhiri dengan pemakaman jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kesopanan dan kehormatan, menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda,
Memecahkan tulang jenazah sama seperti memecahkan tulangnya ketika masih hidup. H.L. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadits ini menekankan pentingnya menghormati jenazah dan memperlakukannya dengan lembut, seolah-olah jenazah itu masih hidup. Pengerjaan jenazah dalam Islam dirancang untuk menunjukkan penghormatan dan kasih sayang terakhir kepada almarhum, serta memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip kesederhanaan, persamaan, dan kesucian yang diajarkan dalam agama Islam. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Qib. Al-Baqarah 156.